Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tian Tias Channel. Teman-teman, pernahkah kita merasa berat menjalani hari karena terus dihantui rasa bersalah? Pernahkah kita sulit tidur karena terus menyalahkan diri sendiri atas masa lalu? Hari ini, mari kita berbicara tentang memaafkan diri sendiri. Sebuah langkah awal untuk meraih ketenangan hidup. Kita adalah manusia, dan sifat manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, tapi bukan berarti kita harus terus terjebak di dalamnya. Kita bukan malaikat yang tidak pernah salah. Kita punya kesempatan. Kita punya waktu untuk berbenah, untuk memperbaiki, dan untuk bertaubat. Namun, seringkali yang paling sulit bukanlah dimaafkan oleh orang lain, melainkan memaafkan diri sendiri. Kita terus menyimpan luka, membiarkan rasa bersalah tumbuh hingga menjadi beban yang berat dipikul. Teman-teman semua, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah, Allah tidak hanya membuka pintu ampunan, tapi mengajak langsung hamba-hambanya untuk kembali. Allah tahu kita pernah salah, tapi Allah tidak pernah menutup pintu. Justru Allah menunggu taubat hambanya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk dengan rahmatnya. Kalau Allah saja bisa memaafkanmu, kenapa kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri? Banyak orang yang sudah bertaubat, tapi hatinya tetap tidak tenang. Kenapa? Karena mereka belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Mereka terus mengungkit kesalahan yang telah lalu, seolah-olah dosa itu lebih besar dari rahmat Allah. Padahal, ketika kita benar-benar bertaubat, kita harus menyesali perbuatan, berhenti melakukannya, dan berjanji tidak mengulanginya. Maka, Allah akan mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang bertaubat, mereka dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Luar biasa bukan? Dosa kita bisa diganti dengan pahala, tapi hanya jika kita bersedia memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri bukanlah melupakan, tapi itu berarti kita tidak lagi membiarkan kesalahan itu mengendalikan hidup. Kita menjadikan pelajarannya, bukan beban. Kita belajar mencintai diri sendiri, bukan menghakiminya. Bayangkan, jika seseorang terjatuh di jalan, apa dia akan terus duduk di tempat itu, atau bangkit dan berjalan lagi? Jatuh bukanlah akhir. Jatuh adalah awal dari bangkit, atau jatuh adalah kegagalan yang tertunda. Berdamai dengan masa lalu itu penting. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Masa lalu termasuk salah satunya. Tapi cara kita ubah adalah memaknai masa lalu. Itu yang bisa kita ubah. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang paling bodoh adalah dia yang menyesali sesuatu yang tidak bisa dia ubah.
Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa mempersiapkan masa depan. Jangan biarkan kesalahan kemarin mencuri kebahagiaan hari ini dan masa depan. Hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Lantas bagaimana cara memaafkan diri sendiri? Mulailah cara berikut. Yang pertama, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sampaikan langsung kepada Allah. Menangislah jika perlu. Jangan malu di hadapan Rabb yang menyayangimu. Yang kedua, catat pelajaran dari kesalahan. Apa yang bisa dipetik, apa yang harus dihindari. Yang ketiga, jangan ulangi kesalahan yang sama. Ini bukti bahwa kamu benar-benar belajar dan berubah. Yang keempat, berbuat kebaikan sebagai ganti. Sedekah, sholat sunnah, zikir, bantu orang lain. Ganti luka dengan amal. Yang kelima, bergaulah dengan orang positif yang tidak menghakimi masa lalumu, tapi mendukung pertumbuhanmu. Teman-teman semua, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Maafkanlah dirimu. Kamu bukan siapa-siapanya dosa. Kamu adalah hamba Allah yang masih punya harapan. Selama nafas masih ada, selama pintu taubat belum tertutup, maka kamu berhak untuk hidup tenang. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan kalah oleh bisikan setan yang ingin membuatmu putus asa. Mohon ampun terus sama Allah. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan share video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.